Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Majid, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang dukungan sistem operasi. Pertama-tama yaitu pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau yang disebut juga dengan software yang tugasnya mengontrol atau mengatur sistem kerja perangkat keras agar dapat menjalankan berbagai aplikasi yang ada dalam sebuah sistem komputer. Dengan adanya sistem operasi, maka perangkat bisa dijalankan dengan baik dan sesuai fungsinya. Sistem ini biasa dikatakan memiliki peranan sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak yang ada pada sebuah perangkat. Selanjutnya adalah fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki 4 fungsi, yaitu memory management, kedua device management, ketiga file management, dan keempat adalah prosesor management. Tentunya dalam sistem operasi memiliki komponen 3 elemen dasar yang membangun perancangan sistem operasi secara umum. Komponen-komponen ini dapat disebut modular karena memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dikembangkan secara terpisah. Ketiga bagian tersebut antara lain user interface, kedua adalah kernel, dan ketiga adalah sistem penyimpanan file. Pada kenyataannya tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Gagne, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen proses. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Kedua adalah menunda atau melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Keempat adalah menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Kedua adalah manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kedua adalah memilih program yang akan di-load ke memori. Ketiga adalah mengalokasikan dan mendelokasikan orang yang ruang memori sesuai kebutuhan. Ketiga adalah manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori tentu memori utama bersifat sementara dari jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Keempat adalah manajemen sistem input dan output. Sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input atau output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutupi. Adapun komponen sistem operasi untuk sistem input dan output adalah buffer, menampung sementara data dari atau ke perangkat input dan output. Kedua adalah spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input dan output sistem supaya lebih efisien Ketiga adalah menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input dan output tertentu. Kelima adalah manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain.
Keenam adalah sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Ketujuh adalah jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan proses yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem distribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Kedelapan adalah Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dari teknologi input dan output device yang ada. Kesembilan adalah layanan sistem operasi. Eksekusi program adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjadwalkan program. Operasi input dan output, penggunaan tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras. Sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input dan output atas nama pengguna. Sistem manipulasi berkas adalah kemampuan program untuk operasi pada berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. Adapun efisiensi penggunaan sistem layanan sistem operasi, yaitu resource allocator, adalah mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna atau job yang jalan pada saat yang bersamaan. Kedua adalah proteksi, menjamin akses ke sistem sumber daya dikendalikan atau pengguna dikontrol aksesnya ke sistem. Ketiga adalah accounting, yaitu merekam kegiatan pengguna, jatah pemakaian sumber daya, atau keadilan dan kebijaksanaan. Kesepuluh adalah sistem calls. Sistem calls menyediakan interface antara program atau program pengguna yang berjalan dan bagian OS. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Ke-11 adalah mesin virtual. Sebuah mesin virtual atau virtual mesin menggunakan misalkan terdapat sistem program, kontrol program yang mengatur pemakaian sumber daya perangkat keras, kontrol program, thread system calls. Akses ke perangkat keras. Kontrol program memberikan fasilitas ke proses pengguna mendapatkan jatah CPU dan memori, menyediakan interface identik dengan apa yang disediakan oleh perangkat keras atau sharing device untuk berbagi proses. Ke-12 adalah perancangan sistem dan implementasi. Target untuk penggunaan yang aman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman dan cepat. Target untuk sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasikan dan dipelihara sebagaimana fleksibel, error dan efisien, mekanisme dan kebijaksanaan. Ke-13 adalah System Generation atau SysGen. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program SysGen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Yang terakhir adalah kesimpulannya, sebuah sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Sistem operasi time sharing menjadwal tugas agar dapat secara efisien menggunakan sistem. Hal ini termasuk menghitung alokasi biaya dari waktu prosesor, hard disk, printing, dan berbagai sumber daya lainnya. Terima kasih, saya Nur Amalia Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.